Salam sehat dan berjumpa kembali di dalam mata kuliah pengantar etika yang diberikan oleh Bapak Greg. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal ekologi, krisis ekologi, dan omong kosong yang ditulis oleh William E. Rees. Dunia ini sedang dalam situasi kerapuhan yang terelakkan. Dunia ini sedang menghadapi krisis ekologi. Kalau kita hanya berdiam saja, anak cucu kita akan terancam. Contohnya, banyaknya pembalakan pohon yang liar, pembangunan gedung-gedung, pencakar langit, pengerukan sumber daya alam yang berlebihan, dan pemanfaatan air bersih juga yang berlebihan. Ada abrasi yang mengakibatkan rob, banjir, tanah longsor. Kalau belum ada pertobatan ekologis dari manusia, kita akan mengalami krisis ekologi. Kalau kita mengenang masa lalu, air bersih dari cerita-cerita nenek atau kakek kita, air sungai masih bisa diminum tanpa dimasak lebih dahulu. Daun-daun di hutan masih bisa langsung dimakan. Buah-buahan masih enak, manis. Tanam-tanaman masih subur. Mari kita lihat saat ini, apa yang terjadi? Pohon sudah langka, air sungai sudah tercemar, buah-buahan sudah kurang manis lagi rasanya. Tanam-tanaman, kalau tidak dipupuk dengan kimia, dia tidak subur lagi. Ini menyatakan ada krisis ekologis. Bagaimana saat ini saja kita sudah mengalami krisis? Bagaimana nasib anak cucu kita 10 tahun yang akan datang? Kemungkinan besar mereka akan sulit untuk menemukan air bersih untuk dikonsumsi. Mereka akan sulit menemukan pohon-pohon yang hijau untuk berlindung, memberikan oksigen yang segar. Sekarang saja polusi udara selalu ada dekat dengan kita dan kita menghirup udara yang kurang segar. Ini mengakibatkan kita kurang sehat. Seperti pada saat ini, masa pandemi, masa corona. Sepintas kita bisa merefleksikan ini karena kesalahan, kerakusan kita sebagai manusia yang kurang mencintai alam, kurang menghubungkan Allah dengan alam ciptaannya. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita hanya memikirkan kenaikan ekonomi tanpa memperhitungkan, tanpa memikirkan alam ciptaan. Karena pemikiran kita, alam ciptaan itu akan selalu berkembang, bertumbuh, berkembang untuk kebutuhan kita. Ternyata kalau kita tidak merawat dan memelihara alam ciptaan yang menjadi rumah kita, itu menurut jurnal dari William E. Rees ini adalah kebodohan. Krisis ekologi adalah merupakan refleksi spiritualitas manusia modern yang telah menghilangkan Tuhan dalam hubungannya terhadap alam ciptaan. Jadi ini merupakan dosa sosial, dosa bersama. Kita semua umat turut berpartisipasi di dalam dosa yang sama. Kenapa? Contohnya, ini seperti lingkaran setan. Pengusaha yang memiliki pabrik memberikan lowongan pekerjaan. Pemerintah membutuhkan pajak dari para pengusaha untuk pembangunan ekonomi. Sementara masyarakat di sekitar membutuhkan produksi produk dari pabrik. Nah, ini hanya karena kebutuhan saat ini, ternyata manusia berani menyengsarakan anak cucunya
Dan ada lagi pendapat bahwa kebutuhan pertumbuhan ekonomi lebih mendesak daripada kelestarian alam ciptaan. Karena pemikiran mereka alam ciptaan akan tetap lestari. Apa penyebab krisis ekologi? Menurut William, mereka tidak mau berkontemplasi dan berpikir jernih. Orang-orang kapitalisme dibiarkan saja mengeruk sumber daya alam secara berlebihan. Ada dosa pembiaran. Tidak mau tahu. Manusia masih berorientasi pada hedonisme, konsumerisme yang berlebihan. Kerakusan manusia ini berakar pada keegoisan diri, dan semua ini termasuk delusi, yakni kekurang bijaksanaan dalam menghadapi masa depan. Apa solusinya? Perlu ada pertobatan ekologis, yakni perubahan perilaku. Menurut saya yang penting ugahari, sederhana, dan untuk memelihara alam ciptaan. Mari kita lihat solusi yang dibuat oleh kaum kapitalis di pemerintah. Adanya greenhouse, hybrid car yang ramah lingkungan. Ini menurut William adalah solusi yang kurang bijak. Mengapa? Karena tidak mengubah konsumtif. Contoh, hybrid car yang ramah lingkungan jika masyarakat tahun lalu membeli 2 juta unit dan tahun ini membeli 5 juta unit, ini berarti manusia masih konsumsi berlebihan. Walaupun namanya hybrid car, jika 5 juta unit itu setiap hari beroperasi, maka krisis ekologi tidak dapat ditangani. Maka solusi yang bijak adalah mengurangi konsumsi yang berlebihan atau membuat pajak mobil sangat tinggi seperti di negara-negara lain. Contoh pandemi saat ini juga merupakan dari dampak krisis ekologi. Gereja membuat sebuah solusi pertobatan ekologis melalui dokumen Laudato Si. Pertobatan ekologis dimulai dari rumah tangga, mengurangi sampah plastik, menanam tanaman organik, mengolah sampah jadi berkat, dan masih lagi banyak kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Sektor industri seharusnya berani berpikir kritis untuk melakukan pertobatan ekologi. Dan semoga yang lain akan mengikuti. Karena kalau kita tidak mampu mengidentifikasi kenyataan, tetap saja mengkonsumsi berlebihan, maka kita tetap tidak sadar bahwa kita menjadi pembunuh bagi anak cucu kita kelak. Oleh karena itu, mari kita berpikir kritis. Apakah saya juga sudah berpartisipasi dalam pertobatan ekologis, atau saya masih berada dalam zona delusi yang tidak mau tahu tentang mendesaknya krisis ekologis ini? Mari kita mulai dari langkah kecil. Langkah pertama untuk menuju langkah 1000. Jikalau kita semua bersama-sama mau bahu-membahu, tolong-menolong untuk membangun sebuah ekologi yang baik. Mencintai alam ciptaan dimulai dari rumah tangga. Semoga melalui kesaksian hidup kita, banyak orang yang akan tergerak hati untuk mencintai alam sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan, karena alam adalah rumah kita bersama, juga rumah anak cucu kita kelak. Jadi solusi yang paling efektif adalah ugahari, mampu mengendalikan keinginan pribadi,
hidup sederhana, mengingat sesama yang masih berkekurangan, mencintai alam dengan cara ramah lingkungan, dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga langkah-langkah kecil kita, jika ada 5 juta orang yang buat langkah kecil seperti ini tahun ini, mungkin tahun yang akan datang itu akan menjadi tradisi kita. Bisa-bisa banyak orang yang akan tergerak hati. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita takutkan dapat kita kendalikan dengan ugahari, hidup sederhana, menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan yang dinyatakan kepada sesama dan alam ciptaan. Selamat dan salam jumpa kembali. Tuhan memberkati.